ngeten niki kedah ngerti bagi terutama calon rois syuriah dari tingkat cabang harus menguasai ngeten niki. Kalau enggak jangan jadi syuriah tanpa dia mawon. Cabang minimal Latiful Isyarat, Fathul Qarib, wilayah minimal Fathul Wahab, Tanggung Jawami, Qayatul Wusul, ketua Rois Am PBNU ya harus lebih mana lah. Ya Allah, kalau diukur kuat seperti itu, insya Allah NU luar biasa kuatnya. Tapi sekarang duit, ya Allah, dari pilihan cabang duit sudah nggak ada penilaian siapa dia, seperti apa, bagaimana kapasitasnya, bagaimana posisinya, hubungan dengan orang lain seperti apa, sekarang jadi apa, punya kemampuan apa, punya aksi apa, nggak ada sudah gitu, nggak ada sudah nggak ada, yang ada paham, masya Allah. Hanya orang yang berilmu yang bisa benar, hanya orang yang mau benar harus dengan berdasarkan ilmu. Kiai Haji Said Akil Sirot, Kiai Nusantara yang cerdas dan mumpuni tentunya. Cuma saya itu mikir-mikir tentang statement atau ceramahnya Kiai Haji Said Akil Sirot tentang kriteria KSAM, PBNO, Rois Syuriah, di PW sampai ke cabang. Ya saya itu tuh celetuknya bagaimana? Sekarang beda nih, bedanya duit yang jadi tolak ukur menjadi Rais Am atau Rois Syuriah itu ya duit. Apakah benar seperti itu ya? Lalu bagaimana ceramah beliau selengkapnya kita simak video berikut ini. Hanya orang yang berilmu yang bisa benar, hanya orang yang mau benar harus dengan berdasarkan ilmu, berdasarkan kecerdasan akal. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kalau kamu nggak ngerti diem, kalau kamu nggak ngerti mingkem, ojo ngomong. Nggak ngerti IT, nggak ngerti keuangan, nggak ngerti mesin, nggak ngerti politik, diam. Yang tidak ngerti agama pun, insinyur, dokter, SH, nggak ngerti agama, jangan coba-coba khutbah Jumat. Salah kabeh bakal. Kulo, bukan nanti bicara teknologi, kalau orang ngerti teknologi. Bukan nanti bicara perbankan moneter, kalau betul ngerti perbankan moneter. Nah agama ya sedikit-sedikit ngerti lah. Nah sekarang banyak orang SH, insinyur, bicara agama, terutama di kota besar, salah kabeh. Maulid Nabi bid'ah, haul bid'ah, tawassul musyrik, ziarah kubur apa? Musyrik. Ini hanya mengandalkan pesantren kilat 2 minggu, langsung jenggotnya panjang, pakai gamis, jidatnya hitam, dikira uspol. Islam ini uspol wis. Nanti saya sudah paham Al-Quran dari mana? Dari terjemahan. Nggak bisa memahami Quran kalau hanya terjemahan, nggak bisa. Ngeten, yang bukan pesantren silakan kalau mau ngerti Quran baca terjemah silakan, tapi ojo jangan merasa puas, merasa hebat, merasa paham Quran. Monggo baca terjemah, monggo baca hadis terjemahan, monggo supaya ngerti lah. Tapi kalau udah baca terjemahan jangan merasa hebat melebihi kiai, melebihi para ulama, para kiai pesantren. Ente belum apa-apa, ente baru jenggotnya yang paham, yang panjang, ilmunya belum apa-apa. Jadi silakan baca terjemahan Quran, monggo, tapi jangan merasa paham Al-Quran. Paham betul? Ya Allah, banyak sekali ayat Quran yang menuntut kita agar menggunakan akal. Ayo cari berapa kali afala ta'qilun, pengpiran Al-Quran. Apa kamu enggak berakal? Afala tatafakkarun, apa kamu tidak
fikir, afala tafqahun, apa kamu tidak paham, tidak ngerti? Ya Allah, walhasil Quran sangat menghormati fungsi kecerdasan akal. Imam Syafi'i piyambak, Imam Syafi'i itu namanya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Utsman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Jadi Imam Syafi'i itu bukan Habib, bukan, tapi ketemu karo Kanjeng Nabi tentang Syekh Abdul Muttalib, tunggal turunan Syekh Abdul Muttalib, tapi bukan turunan Nabi Muhammad, bukan. Imam Syafi'i itu bukan Habib lah. Imam Syafi'i suatu ketika mendapat surat dari gubernur Mawaro An-Nahar, Transoksania, Afghanistan dan sekitarnya, namanya gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa? Dibuka dibaca, Al-Mukarram Syekhuna Syafi'i, saya ingin paham syariat Islam yang benar. Bagaimana? Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Ada suratnya dari gubernur, isinya begini-begini, tanya ini, naktub ar-risalah, ayo kita balas, kita tulis risalah, surat. Imam Syafi'i ngendikan, Rabi' nulis. Akhirnya surat balasan Imam Syafi'i, risalahnya Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Itulah kitab Risalah. Mudah-mudahan di poso dibaca nggak di poso? Mudah-mudahan di poso dibaca Risalah. Suratnya Imam Syafi'i datang Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Isinya gimana? Nah, singkat mawon. Kalau rinci nanti 2 tahun. 4 semester. Dikira gampang apa? Gubernur, kalau Anda ingin paham syariat Islam, harus ngerti macam-macam tipe ayat Quran. Ayat Quran tidak satu tipe. Ada ayat muhkamah, apa namanya? Wis jelas, gak usah ditafsiri, jelas. Qul huwallahu ahad. Orang butuh tafsir, wis jelas. Ada lagi mutasyabihah, remeng-remeng. Nah, ini yang butuh penjelasan nih. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudhu senggolan batal. Nah, senggolan itu apa? Imam Malik, Imam ahli Madinah, kalau syahwat, kalau nggak syahwat senggolan nggak batal. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, kalau saling memeluk, lamasa musyarakah, lamastum, saling merangkul lah. Tapi kalau pegang istri, tawaf, pegang tangannya istri, tawaf, betul batal. Imam Syafi'i, suami istri senggolan, dua wudu, sengaja atau enggak sengaja, syahwat atau enggak syahwat, kakek-kakek dan nenek-nenek sus gemeter nih kok, senggolan batal, walaupun enggak sengaja, enggak syahwat. Kata Imam Hanafi, suami istri punya wudu, senggolan, apalagi senggolan, rangkulan, nyun sewu, rangkulan, ciuman, pegang-pegang, meraba-raba, boten batal, asal tidak melakukan yang satu. Kalau yang satu baru batal. Ngerti yang satu? Masya Allah, cerdas banget. Kalau yang satu baru batal. Ngerti yang satu ya? Penggawean jenengan ya, rutinitas. Ini aja apa? Betapa di sini ulama diberi kecerdasan untuk beda pendapat. Semuanya berdasarkan pemahaman yang maksimal. Namanya ijtihad. Apa namanya? Ada lagi ayat mutlaqah absolut dan ayat muqayyadah kondisional. Ati'ullah wa ati'ur rasul, wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasulullah mutlak. Wa ulil amri minkum, wajib taat pada pemerintah. Sebentar, kalau pemerintahnya bagus, kalau nggak bagus
jangan ditaati. Jadi ini namanya muqayyadah, kondisional, buatan absolut. Coba kalau nggak paham, ya Allah, nanti kulu wasrobu pada raqimus sholat, baru perintah aqimus sholat, wajib sholat. Kalau kulu wasrobu wajib makan, wajib minum gitu. Kalau hanya terjemah loh, kalau nggak mondok, kalau nggak pesantren, buatan bakal ngerti nggak tadi. Pesantren pun sudah banyak yang ngakunya modern meninggalkan baca usul fikih. Sudah nggak perlu itu, sudah ketinggalan. Kata pesantren modern katanya. Wallah. Pun ada lagi ayat hakiki dan majazi, maknanya realistis, opo anane, majazi metaforis. Yadullah fauqa aidihim, tangannya Allah di atas tangannya orang kafir, bukan tangan Allah, nggak punya tangan. Qudratullah, kekuasaannya Allah. Ngerti? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang di muka bumi akan hancur kecuali mukanya Allah. Bukan muka Allah, nggak punya muka, nggak punya kumis, nggak punya hidung. Apa maksudnya? Zatullah. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Nanti di mahsyar malaikat baris. Wajah rabbuka, Tuhan datang, Tuhanmu datang, periksa barisan. Inspektur upacara apa? Apel bendera merah putih pagi Senin apa? Bukan Allah yang datang. Wajah rabbuka ay wajah amru rabbik, perintahnya Allah, bukan Allah yang sudah datang. Yang datang adalah perintahnya. Ngeten niki kedah ngerti bagi terutama calon rois syuriah dari tingkat cabang, harus menguasai ngeten niki. Kalau enggak jangan jadi syuriah tanpa dia mawon. Cabang minimal Latiful Syarat, Fathul Qarib. Wilayah minimal Fathul Wahab, Tanggung Jawami, Khayatul Wusul. Ketua Rois Am PBNU ya harus lebih mana lah. Ya Allah, kalau diukur kuat seperti itu, insya Allah NU luar biasa kuatnya. Tapi sekarang duit, ya Allah, dari pilihan cabang duit sudah nggak ada penilaian siapa dia, seperti apa, bagaimana kapasitasnya, bagaimana posisinya, hubungan dengan orang lain seperti apa, sekarang jadi apa, punya kemampuan apa, punya aksi apa. Nggak ada, sudah gitu nggak ada, sudah nggak ada. Yang ada paham, masya Allah. Wallahualam, saya nggak bisa menjelaskan itu. 100 tahun NU ini, 100 tahun kedua, abad kedua seperti apa, monggo panjenengan sing masih nom. Kalau mun tuwek kula, kalau mun 73, umur kula 73, cucu sedoso kula niki. Tapi saben dina dosa tok, saben dina nambahi dosa. Bukan dosa zina, bukan dosa mateni wong, bukan dosa ngene marah, bukan. Saben dina takabur, saben dina hasud iri, saben dina hikad dendam, saben dina suudzon karo kanca, saben dina sum'ah ingin terkenal, ujub merasa hebat, riya ben dipuji, saben dina mendengarkan fitnah, saben dina pemene adawah bagdo, permusuhan dengan sama Islam, sama teman Islam, bagdo kebencian sama Islam. Kula niku saben dina semakin bertambah dosa, dosanya seperti itu. Ya panjenengan mboten lah, panjenengan mboten. Yang saya panjenengan mboten nate dia nate bohong mboten nate mboten nate takabur mboten, alhamdulillah. Nate hasud iri mboten, nate suudzon mboten, alhamdulillah. Kan ngoten niku kula sing kathah ngoten niku. Tambah umur saben dina tambah dosane, mboten tambah saene. Namanya niki muhlikat, ektas negatif. Nanti harus ada munjiat, ektas positif. Taubat, wara', zuhud, sabar, tawakal, ridho, syukur, mahabbah sampai ke ma'rifat. Namanya munjiat, ektas positif. Paham nggih? Bisa paham ta ora?